Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video pembelajaran kita yang kedua. Jadi kali ini Miss Nadia nggak sendirian nih, Miss Nadia ditemani oleh Bu Isnaini. Nah, Bu Isnaini ini adalah guru PPL di SMA Kebangsaan, yaitu mata pelajaran sejarah. Jadi selama daring ini, Miss Nadia dibantu oleh Bu Isnaini dalam membuat konten ataupun mengoreksi atau pembelajaran daring lainnya tentang materi sejarah. Untuk itu, Bu Isnaini pada kesempatan video kali ini ingin berkenalan sebentar dengan kalian dan ingin membahas tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Pertama coba Bu Isnaini memperkenalkan diri, sapa-sapa dulu adik-adik ini, murid-murid kita. Hai, perkenalkan nama saya Isnaini Putri, Ibu dari kampus TEKI PGRI Sumatera Barat dan alamat Ibu di daerah Kalianda, Matang Kalianda. Jadi Bu Isnaini ini dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Jauh ya. Tapi aslinya adalah orang Kalianda, orang Lampung. Nah, materi pembelajaran kita kali ini akan mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Van den Bosch atau kebijakan tanam paksa atau kultur stem cell. Nah, jadi Bu Isnaini seharusnya sih bisa mengajar kalian secara tatap muka. Namun karena pandemi yang mengakibatkan kita via daring. Namun, biar kalian lebih paham dengan materi tersebut, Bu Isnaini kesempatan kali ini akan menerangkan kepada kalian tentang kebijakan zaman Van den Bosch. Untuk itu perhatikan ya. Oke, silakan Bu Isnaini bisa. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu kebijakan Van den Bosch. Di sini ada biografi Van den Bosch, di mana Van den Bosch ini lahir di Wageningen, Lingenwaal 1 Februari 1780 dan ia meninggal di Den Haag tanggal 28 Januari 1844. Di umur 63 tahun ini, Jenderal Van den Bosch ini yaitu jadi Jenderal Belanda ke-43, di mana dia menerapkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Ada tambahan, Mbak? Bu? Oke, bisa lanjutkan. Oke. Di sini ada jabatan Van den Bosch pada tanggal 2 Februari 1780 dan 28 Januari 1844. Ada berapa? Di sini ada yang pertama itu ada 1798, di mana Van den Bosch ini bergabung dengan militer kerajaan Belanda dan secara sukarela dikirim ke Batavia. 1810 dia pernah terlibat konflik dengan gubernur Den Bosch hingga dipulangkan ke Belanda. Pada tahun 1827 ia menjadi utusan Raja William I untuk wilayah Hindia Belanda. Ada tambahan, Bu Nadia? Oke, jadi kebijakan Van den Bosch ini terjadi setelah Belanda jilid kedua. Jadi kalau sebelumnya adalah Inggris dengan kebijakannya kemarin adalah tentang sewa tanah, yaitu Thomas Tancred Raffles, maka di kali kedua ini Belanda menguasai Indonesia dengan menunjuk Van den Bosch sebagai gubernur untuk menerapkan sistem yang namanya tanam paksa atau kultur sel-sel. Nah, kenapa dipilihnya Van den Bosch? Agar Belanda bisa kembali mendapatkan uang kasnya kembali, di mana setelah runtuhnya VOC dengan banyaknya korupsi di keanggotaannya dan kerja paksa yang diterapkan Herman Willem Dendes yang tidak membuat materi atau yang tidak membuat uang kas negara Belanda semakin membaik, akibatkan Van den Bosch diberikan tujuannya adalah untuk kembali memberikan uang kas secara besar-besaran melalui sistem yang namanya tanam paksa ini. Jadi Van den Bosch ini diberikan tugas untuk kembali mengembalikan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda seperti itu. Di sini ada lanjutannya latar belakang tanam paksa, di mana terjadinya kekosongan keuangan di koloni negeri Belanda, sehingga
Van den Bosch ini melakukan tanam paksa agar mengembalikan kekurangan atau kekosongan uang di kolonial di negeri Belanda tersebut. Dan kenapa terjadinya kekosongan? Karena ada terjadi peperangan atau perperangan beberapa daerah. Yang pertama itu atau di Belgia maupun di perang di Ponorogo. Ada lanjutan, Bu Nadia? Jadi latar belakang tanam paksa ini ternyata banyak perlawanan yang terjadi bukan hanya di Nusantara, tapi ada juga tentang Belanda dengan negara-negara lainnya. Jadi yang namanya peperangan itu membutuhkan senjata. Senjata itu menggunakan modal. Jadi modal peperangan itu sangat besar. Sedangkan Belanda sedang kekosongan keuangan mengakibatkan tanam paksa ini adalah untuk mengembalikan uang Belanda atau uang kas Belanda, dan notabene berarti rakyat Nusantara menjadi lebih menderita dengan sistem tanam paksa ini yang menguntungkan Belanda namun merugikan bagi rakyat Nusantara. Di sini ada tujuannya dan aturan pencegahan penyalahgunaan. Di mana ada dua tujuan. Yang pertama itu kultur sel-sel ini memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari penjualan hasil bumi ke Eropa. Tanaman ini yang akan ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Yang kedua itu ada kultur sel-sel yang akan mendorong pribumi untuk memperoleh banyak uang dengan menanam lebih banyak dengan tanaman ekspor sendiri. Di sini ada aturan penyalahgunaan kultur sel-sel, yaitu ada 5 macam, yaitu yang pertama itu ada sistem tanam paksa menegaskan bahwa persetujuan hendaklah dibuat dengan rakyat. Yang kedua itu sistem itu dilaksanakan, digabungkan dengan perusahaan bebas, kepaksaan yang secara baik. Yang ketiga itu besarnya pajak tidak terlalu tinggi atau hanya 20% saja. Yang keempat, jika nilai hasil melebihi dari sewa tanah, maka uang akan dikembalikan atau akan tambahan yang diberikan kepada petani sendiri. Yang kelima itu ada adat atau kebiasaan turun-menurun dijamin oleh pamong praja sendiri. Ada tambahan, Bu Nadia? Oke, seperti apa sih tanam paksa tersebut? Jadi tanam paksa itu adalah di mana para petani atau rakyat Nusantara yang notabene adalah petani itu diwajibkan menanam tanaman yang wajib, yaitu tanam paksa. Jadi tanaman yang wajib itu adalah tanaman rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena di benua Eropa rempah-rempah sangat dibutuhkan dalam musim dingin. Jadi bahan ekspor itu sangat mahal, mengakibatkan Belanda ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan meminta atau menyuruh para rakyat petani Nusantara untuk menanam tanaman rempah-rempah tersebut. Jadi misal dia adalah petani padi. Nah, padi itu kan sekitar berapa bulan sih? 3 bulan. 3 bulan misalnya. Terus misalnya baru ditanam itu bulan April. Berarti bulan Juni udah bisa panen ya, akhir Juni. Akan tetapi akhir Juni mereka sudah harus yang namanya menanam tanaman ekspor. Yang berarti tanaman padi tersebut dipanen belum tepat pada waktunya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti hasil padi tersebut tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan hasil jika dipanen pada waktunya. Yang mengakibatkan pasti banyak kerugian yang diterima oleh petani. Yang pertama, padinya tidak banyak atau kualitasnya tidak baik. Nah, mengakibatkan lahan pertanian tersebut menjadi seperti sia-sia. Contohnya misalnya, lahan padi itu kan ada di dataran rendah. Sedangkan seperti cengkeh, kopi, teh itu di perkebunan dataran tinggi. Nah, jika ditanam, karena disuruh tanam paksa, disuruh untuk menanam tanaman ekspor di dataran rendah, maka hasilnya tidak akan sebaik jika bahan ekspor itu ditanam di perkebunan dataran tinggi. Mengakibatkan percuma saja sebenarnya disuruh tanam paksa. Mungkin akan memperbanyak jumlah rempah-rempah namun tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan kualitas tanah tersebut. Jadi banyak penderitaan rakyat. Kemudian tadi ada juga tujuannya adalah untuk mengembalikan keuntungan Belanda. Pokoknya intinya tanam paksa ini merugikan rakyat namun menguntungkan bagi sistem pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi Bu Hina ini juga membuat namanya perbedaan antara kebijakan gubernur sebelumnya yaitu Thomas Stafford Raffles dengan Van den Bosch.
Kalau Raffles apa sih kebijakannya Bu Isna ini? Dia melakukan sistem sewa tanah, tapi kalau Van den Bosch itu sistem tanam paksa, tapi sama-sama merugikan rakyat Indonesia sendiri. Oke, jadi sama-sama merugikan ya Bu Isna ini. Iya, Jadi kalau sewa tanah ini, emang rakyat Nusantara tidak diwajibkan menanam tanaman ekspor. Tapi mereka tidak memiliki tanah. Jadi misalnya petani itu memiliki tanah. Namun pada masa Thomas Stamford Raffles, tanah tersebut menjadi hak milik pemerintah. Jadi ibaratnya mereka menyewa tanah yang notabene tanah mereka sendiri. Jadi sangat merugikan bagi para petani Nusantara pada masa itu. Sedangkan Van den Bosch dengan sistem tanah paksa memang tidak ada sewa tanah, jadi mereka tidak membayar pajak untuk melakukan pertanian. Namun mereka diwajibkan untuk menanam tanaman paksa, yaitu tanaman ekspor. Oke lah kalau memang dia adalah para petani ekspor rempah-rempah. Tapi kalau yang para petani padi ataupun petani lainnya di luar bahan-bahan ekspor, itu mengakibatkan kerugian bagi mereka. Dan tanahnya pun tidak sesuai untuk dilakukan sebagai lahan pertanian ya Bu ya. Jadi banyak kebijakan ini walaupun berbeda, namun tetap sama-sama merugikan rakyat Nusantara. Di sini ada aturannya sistem tanam paksa dan pelaksanaan tanam paksa, di mana aturan sama pelaksanaan ini berbeda, yaitu kebalikan. Apa yang diatur misalnya ya, di sini kan tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pajak, tetapi sebaliknya pelaksananya mereka harus membayar pajak 20%. Dan di sini juga ada sistem kerja, di mana yang tidak memiliki tanah wajib bekerja 66 hari 1/5 tahun. Tetapi dalam pelaksananya dia malah melebihi dari 66 hari, yaitu 120 hari per tahun. Di sini ada kerugian, di mana jika ada tanaman yang rusak ataupun apa, seharusnya kan itu tanggung jawab pemerintah, tetapi malah sebaliknya. Di sini yang bertanggung jawab oleh petani itu sendiri, sehingga mengakibatkan kemiskinan merajalela kepada rakyat tersebut dan tidak terjadinya kestabilan dalam menanam tanam paksa. Ya, teman Bu. Oke, jadi ternyata tanam paksa ini banyak kebijakan yang sangat merugikan ya. Jadi misalnya nih enak, misalnya dia ada profesinya petani, namun dia tidak memiliki lahan pertanian, maka dia harus menjadi petani di lahan pertanian milik pemerintah. Dan selama 66 hari itu, mereka biasanya tidak digaji atau bahkan mungkin digaji namun tidak sesuai dengan standar yang harus dibayarkan. Kemudian kerugian selanjutnya adalah jika hasil pertanian tersebut nih yang aturan ditanam di dataran tinggi, ditanam di dataran rendah. Kan banyak kerugian, contohnya hasilnya tidak memuaskan atau tidak sebaik dengan hasil pertanian di perkebunan. Dan itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan petani sendiri. Jadi mereka disuruh menanam paksa, tapi kalau hasilnya tidak memuaskan, pemerintah tidak tanggung jawab. Dan menjadi tanggung jawab adalah para petani. Berarti benar-benar kejam ya. Dan kemudian misal kebijakan tersebut menghasilkan banyak atau panennya banyak nih. Namun yang dibutuhkan cuma misalnya nih yang dibutuhkan 10 kilo. Nah, sedangkan petani itu panen 12 kilo. 2 kilonya seharusnya kalau kita sebagai petani kita jual ke tempat yang lain kan. Namun di tanam paksa ini mereka tidak boleh menjual ke luar. Mereka apa yang terjadi? Mereka harus menikmatinya sendiri. Bayangin, mereka butuhnya nasi tapi disuruh rempah-rempah sebagai kebutuhan mereka. Jadi ibaratnya benar-benar merugikan petani dari segi tenaga maupun dari segi hasil material seperti itu. Saya lanjutkan lagi Bu Sina ini. Kita lanjut lagi. Di sini ada akibat tanam paksa dan penentangan tanam paksa ya. Di sini ada akibatnya ada 2 bagi Belanda dan bagi Indonesia. Sedangkan bagi Belanda itu ya keuntungannya itu karena kekosongan keuangannya itu sekarang sudah bebas dari kesulitan keuangannya juga, terus bisa membayar hutang-hutang dan Belanda juga bisa membuat rel jalan kereta api. Bagi Indonesia sendiri itu menyengsarakan rakyat miskin dan wabah penyakit pun semakin merajalela dan tanah mereka jadi terbengkalai dan mereka juga semakin miskin, semakin menderita, penyakit di mana-mana. Itu pun yang terjadi di Indonesia sendiri.
Jadi ibaratnya nih akibat tanam paksa ini bagi Belanda adalah positif ya, Positif, iya. atau banyak keuntungan bagi Belanda. Namun banyak kerugian bagi rakyat Nusantara. Kelaparan, penderitaan, korban jiwa, bahkan korban jiwa itu bukan karena perlawanan, namun dikarenakan mungkin kelaparan atau kelelahan dalam pekerjaan, dan akhirnya banyak korban jiwa dari rakyat Nusantara akibat penjajahan tersebut. Nah, jadi slide-nya sudah habis. Oh, masih ada satu lagi. Masih ada Oke. satu, di mana di sini ada reaksi tanam paksa ketika mereka sudah disuruh menanam secara paksa, tetapi mereka tidak diam saja, mereka melakukan pertentangan, yaitu baik di Sumatera ataupun di Jawa. Di Sumatera itu contohnya di Sumatera Barat, di daerah Pariaman dan di Padang, di mana para ulamanya berkumpul dan susah payah untuk bagaimana caranya agar lepas dari sistem tanam paksa ini, sehingga lama bertahap-tahap akhirnya bisa lepas. Sedangkan kalau di Pulau Jawa itu dengan pertentangannya itu melawan dengan cara pembakaran 7 kebun tembakau. Oke, jadi berarti alhamdulillahnya nih ya, alhamdulillah ternyata rakyat Nusantara itu tidak menerima seperti itu aja kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penjajahan dari penjajahan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Ternyata mereka akhirnya sudah bosan ya, sudah bosan dengan peraturan-peraturan tersebut atau penjajahan-penjajahan tersebut. Mereka akhirnya melakukan perlawanan. Nah, perlawanan tersebut terjadi di berbagai daerah untuk menuntas yang namanya penjajahan. Jadi ternyata bangsa Nusantara atau rakyat Nusantara tidak tinggal diam dengan kebijakan tersebut. Mereka tidak ingin selamanya terkurung dalam penjajahan. Maka banyak perlawanan-perlawanan rakyat Nusantara di berbagai daerah. Jadi materi kita. Di sini ada penghapusan tanam paksa kan, dia ada bertahap-tahap. Tetapi kenapa di Sumatera itu atau di Van den Bosch ini melakukan kebijakan lebih mengutamakan di Pulau Jawa, tidak di Sumatera? Karena di Sumatera itu banyak orang-orang yang menentang atau berkengkangan terhadap sistem tanam paksa ini. Tapi kalau daerah Jawa dia hanya mengikuti saja peraturan, tidak ada perlawanan. Tapi kalau di Sumatera ada, mungkin hanya itu saja, Bu. Makanya banyak perlawanan yang terjadi di Pulau Jawa ya, sedangkan di Sumatera tuh mungkin ada pahlawan kita dari Aceh, dari Medan, ataupun dari Padang, namun nggak semuanya. Kalau di Jawa pasti banyak perlawanan. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana sih perlawanan rakyat-rakyat Nusantara di berbagai daerah terhadap caranya untuk menghapus penjajahan yang terjadi di Nusantara. Untuk itu kalian bisa baca formnya. Ini materi tentang Van den Bosch sudah selesai. Setelah kita akan beralih untuk yang namanya tentang materi perlawanan rakyat Nusantara terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi kita akan mengulas apa sih dampak yang terjadi. Untuk itu kalian lanjut ke form. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa diakhiri dan bisa ini akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.